Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 2001414267. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lain. Sistem peredaran darah pada manusia juga disebut sistem peredaran darah lengkap. Selanjutnya, sistem peredaran darah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur suhu tubuh melalui aliran darah. Kedua, mengangkut zat makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Ketiga, mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah. Keempat, mengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju hati untuk dinetralkan. Kelima, mengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh. Keenam, melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan hormonen dan kelenjar dan organ yang memproduksinya ke sel tubuh yang membutuhkan. Selanjutnya, sistem peredaran darah memiliki 3 komponen utama sebagai berikut. Pertama, darah berfungsi sebagai medium pengangkut zat makanan, udara, dan zat buangan. Kedua yaitu jantung, berfungsi memompa darah sehingga darah beredar ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga yaitu pembuluh darah, sebagai saluran tempat darah beredar ke seluruh tubuh. Perkenalkan, saya atas nama Rensi dengan NIM 20014414272. Saya akan melanjutkan materinya, dan di sini saya akan membahas mengenai darah. Darah merupakan substansi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah manusia terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ialah sel-sel darah, yang kedua adalah plasma darah atau cairan darah. Dan komponen darah manusia terdiri dari 2. Yang pertama ialah sel-sel darah dan juga plasma darah. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sabar dengan NIM 20014414282. Saya akan menjelaskan tentang jantung. Jadi, jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga dada. Jantung tersusun atas otot jantung atau miokardium. Bagian luar dilapisi oleh selaput jantung atau perikardium. Jantung mempunyai 4 ruangan, yaitu atrium sinister atau serambi kiri, atrium dexter atau serambi kanan, ventricle sinister atau bilik kiri, dan ventricle dexter atau bilik kanan. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM 20014414300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 macam, yaitu arteri atau pembuluh nadi. Nah, arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua itu vena atau pembuluh balik. Vena merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Sedangkan yang ketiga itu kapiler. Kapiler sendiri merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan antara arteri dan vena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Suti dengan NIM 20014144283. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan gangguan pada sistem sirkulasi darah. Beberapa gangguan yang sering mempengaruhi sistem sirkulasi darah. Yang pertama, anemia, kedua, blue baby, ketiga, hemofilia,
keempat leukemia, kelima sklorosis, keenam pronaria trombosis, ketujuh varises, kedelapan embolus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Safaat dengan NIM 200141427 akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah pada hewan. Semua hewan mempunyai sistem sirkulasi yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Cairan yang diedarkan ada dua, yaitu darah dan hemolimfa. Darah selalu mengalir ke dalam pembuluh darah dan hemolimfa mengalir ke dalam rongga tubuh yang disebut hemosoel. Hemolimfa merupakan campuran darah dan cairan interstitial. Berdasarkan tempat mengalirnya cairan tubuh, sistem sirkulasi hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem sirkulasi darah terbuka dan sistem sirkulasi darah tertutup. Sistem sirkulasi darah terbuka terdiri dari jantung, sejumlah sinus atau rongga, dan sejumlah arteri. Jantung berotot tebal, berbentuk sadel atau tabung yang terbungkus oleh perikardium. Arteri merupakan saluran yang berasal dari jantung dan mempunyai valve atau katup-katup. Valve ini untuk mencegah darah masuk kembali ke jantung. Berikut ini sistem sirkulasi darah terbuka pada beberapa hewan. Yang pertama, sirkulasi darah pada udang. Yang kedua, sirkulasi darah pada moluska. Yang ketiga, sirkulasi darah pada serangga. Sistem sirkulasi tertutup. Pada sistem sirkulasi darah tertutup, darah mengalir ke sebuah jaringan tubuh melalui pembuluh. Jantung memompa darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh dan kembali ke jantung juga melalui pembuluh. Berikut ini beberapa hewan yang memiliki sistem sirkulasi darah tertutup, yaitu cacing tanah, pisces atau ikan, amfibia atau katak, reptilia, dan aves. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.